Saya tanya lagi, saya ceramahnya duduk apa diri, Bu? Duduk. Berarti kalau duduk saya nggak ngormatin yang ibu di bawah. Jadi gimana nih, Bu? Duduk apa diri? Ya udah biasa aja, biasa. Jangan ribut. Ini kayaknya menghadap ke saya jadi story ya. Ininya apa namanya nih? Soundnya. Menghadap ke ibu aja, Bu, biar keren. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, story, Bu. Nah, udah, ibunya pindah, jangan di situ, sini. Panas, Bu, ayo. Oh, beliau pengen dapat pahala yang besar. Ayo, udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam sama daun nanas. Yang jauh salam utang banyak jadi lunas. Kenceng kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil ardi was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه الله بمحاسن الصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج الفضائل والكمالات. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh daripada keluarga besar Sahibul Bait. Ini bukannya. Ini bukan bapaknya. Ini anak bapak ini. Nama ente enggak ada, kirim doa doang. Berarti lebih utama yang udah almarhum. Yang kami hormati keluarga besar daripada Bapak Haji Arifin. Kita doakan semoga acaranya ini sukses. Besok acara resepsinya. Hah? Apa? Oh, khitan. Belum nikahan belum? Ente belum nikah? Kita doain anaknya yang disunat insya Allah sesuai dengan apa yang diniatkan, jadi anak yang soleh, anak yang qurratu a'yun, anak yang membahagiakan, dipandang baik oleh kedua orang tuanya, bisa berguna bagi nusa dan bangsanya serta agamanya. Amin ya rabbal. Bersyukur sama Allah dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil. Bersolawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, saya sebelum berceramah saya minta doa. Boleh nggak kira-kira nih? Jadi tadi pagi kami para dai itu mendapatkan informasi guru kita almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Asep Mubarak. Beliau adalah dai kondang. Beliau adalah guru kita karena beliau itu termasuk senior, Bu, di kalangan para dai di Jawa Barat. Jam 3:30 beliau telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau insya Allah menjadi sedekah jariyah buat amal kehidupannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan kita doakan semoga diberikan kesabaran, diberikan kelapangan, keikhlasan,
dan tentunya bisa menapaktilasi daripada sunnah hasanah yang dilakukan oleh beliau sampai nanti beliau pun mendapatkan sedekah jariah pahala dari apa yang dilakukan anak-anaknya. Dan izin nanti selepas ini saya mungkin nggak sampai jam lama-lama ya, karena saya harus OTW ke sana. Ibu ya? Oh, ini ya sebenarnya mas saya antara ini datang apa orang ke ini ke apa namanya ke Puri Cendana ini, kata saya teman-teman pada nelpon pada ngabarin ayo kita jalan bareng berangkat. Siap, tapi saya anuin ibu-ibu dulu. Wah jangan, tinggalin aja katanya begitu. Tapi karena saya sudah sangat menghormati yang mengundang Bapak Arifin, maka saya datang ke sini. Biasanya kalau orang menghargai orang kan dihargain lagi sama orang, ya bu ya. Ya bu ya, nggak ikhlas kayaknya begini. Kita doakan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah buat almarhum wal maghfurlah Al-Mukarram Bapak Ki Haji Asep Mubarak. Semoga radhah min riyadil jannah kuburnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita ngomongin tentang sunatan, Bu, Ibu, kalau arti sunatan yang Ibu faham itu apa? Apakah sunatan itu sunnah? Apakah sunatan itu memotong sesuatu? Kira-kira Ibu yang dipahami sunnah apa memotong sesuatu? Kok bisa di otak Ibu yang itu? Kok bisa itu? Kalau saya selalu bilang bahwa sunatan itu asal katanya dari sunnah, bukan motong sesuatu. Bu, bukan motong sesuatu. Kalau motong sesuatu itu namanya prakteknya, tetapi perintahnya itu namanya sunnah. Jadi otak Ibu yang ada apa isinya? Potong. Kenapa Ibu kenapa Ibu ingatnya yang dipotong? Karena ketemu Ustaz. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bu, kalau kita bicara tentang sunatan, maka ini harus kita ambil hikmahnya dari sunatan. Apa hikmahnya Ustaz? Minimal saya akan sampaikan 2 atau sampai 3 hikmah sunatan. Yang pertama, hikmah sunatan itu adalah seseorang yang telah disunat berarti dia telah membersihkan dirinya guna bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan perintah Allah harus suci, maka salah satu hikmahnya sunat adalah membersihkan yang kotor pada diri kita. Betul? Apa yang kotor, Bu, pada diri laki-laki apa? Itu nggak berani nyebut ya. Bu, jadi hikmahnya itu biar suci, Bu. Ada orang Cina disunat, ya biar bersih dia, biar suci, nggak ada kotorannya. Ada orang tetangga agama sebelah disunat, ya bukan karena itu perintahnya Allah dilaksanakan, tapi pengen bersih. Sekarang saya tanya, Ibu kira-kira suaminya udah bersih apa belum? Pak Arifin udah. Ditanya istrinya. Maka Ibu,
Kalau kita melihat perkara sunat ini tujuannya adalah untuk kebersihan, kira-kira jelek apa bagus? Kira-kira harus dilaksanakan apa kagak? Woi. Nah, sekarang saya mau cerita nih Nabi Ibrahim. Yang Nabi yang melaksanakan sunat yang pertama siapa? Nabi Adam. Ini kebangetan pintar sih orang susah. Nabi Adam itu Nabi yang ngebangun rumah Allah yang pertama. Manusia pertama, Nabi yang pertama. Emang dia doang, kagak ada lagi. Itu siapa? Nabi Adam pertama sunat. Pakai apa? Pisau belum ada, apa belum ada. Pakai apa coba saya tanya Nabi Adam? Pakai batu, gepeng. Pakai batu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bu, saya mau tanya, Nabi Adam apa Nabi Ibrahim yang pertama sunat? Woi, ini boleh ente makan, tapi tolong konsen ya. Emang saya mau udah paham banget kalau udah makanan datang Ustadz nggak dihargain. Nih, Nabi Ibrahim itu Bu, yang namanya Nabi Ibrahim, beliau itu Nabi yang paling patuh sama Allah. Saya ulangi nih Bu nih, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling patuh. Apa contohnya Ustadz Nabi yang paling patuh? Nabi Ibrahim. Ini baru cuma sunat Bu. Anak diminta sama Allah suruh dikorbanin. Dikorbanin apa kagak? Korbanin. Tuh masih ramai banget tuh sebelah sini Bu. Kacang gua belum kebagian. Astagfirullahaladzim. Ceramah kalau mama kacang udah keluar susah. Padahal dia udah punya kacang di rumah itu. Di rumah. Ya Allah, susah Pak Arifin begini Pak Ifren kalau ngaji mama begini ya. Kalau ngaji bapak-bapak orang begini kita ini. Kalau kita ngomongin sunatan, maka sunatan Nabi Ibrahim di dalam keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam samaniyata sanatan. Nabi Ibrahim itu disunat umurnya tidak masih bocah, tidak kecil, tidak remaja, tetapi Nabi Ibrahim disunat samanina sanatan. Berapa tahun berarti Bu umurnya Bu? Berapa? 93 tahun. Masya Allah. Ente nambahinnya banyak banget ini. Nabi Ibrahim itu welcome. Silakan. Ini ngomongin kacang masih Bu ya. Ayo Bu silakan Bu ya. Nabi Ibrahim disunat samanina sanatan. Berapa tahun Ustaz? Kalau wahidun satu, isnainun dua, salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun. Berarti berapa tahun? 80. Bayangin 80 tahun orang kayak apa sekarang? Nabi Ibrahim disunat 80 tahun. Itu kira-kira kayak apa Nabi Ibrahim waktu itu? Sekarang ente berapa tahun? Ada 50? Belum ya. Ente jangan bayangin itunya, jangan. Tapi bayangin umurnya 80 tahun itu orang kayak apa? Ente mikirnya kesel. Tapi Nabi Ibrahim Bu disunatnya bil kudumi. Kata hadis Nabi Ibrahim disunatnya bil kudum. Dalam ahli sejarah kata kudum itu ada yang menisbatkan kepada satu tempat di sebuah negeri Syam, ada juga yang menisbatkan kepada satu alat yang dipakai untuk menyunat Nabi Ibrahim. Ya Allah, pada gercep banget mulutnya. Bohong.
Jadi Nabi Ibrahim disunat bil kudum. Apa kata ahli sejarah? Ahli sejarah mengatakan bahwa kudum itu adalah satu alat untuk membelah kayu. Berarti apa? Kampak. Berarti Nabi Ibrahim nih begini nih. Itu. Emang begitu. Kalau ngikutin sebentar, ini kayaknya udah menggambarkan di dalam otaknya. Ketika itu otaknya melihat ada satu buah benda, lalu kemudian ada kampak di atasnya. Masya Allah. Tuh Bu, Nabi Ibrahim disunatnya pakai. Tapi kampaknya dalam ahli sejarah itu katanya bukan kampak yang besar, jamaah. Kan kampak tuh ada 3 ukuran. Ada berapa ukuran? Ngomongin kampak nih ya. Apa? Entar dulu. Ini bukan ngomongin yang lain, ngomongin kampaknya. Kampak itu ada 3 ukuran. Yang pertama kampak besar yang digantung tuh biasanya Bu, itu juga kampak. Yang kedua kampak sedang yang biasanya untuk memotong kayu-kayu agak besar. Dan yang ketiga kampak yang kecil yang biasanya memotong kayu-kayu yang lebih kecil. Nah, kira-kira Nabi Ibrahim kampak yang mana? Kata kudum itu diartikan kampak yang kecil. Ukuran apa Bu? S. S lebih gedean Bu, M aja. M apa L Bu? M apa S lebih kecil Bu? Ya udah terserah ibu lah, ibu yang lebih paham kan, udah tahu kan? Ukurannya udah kegedean. Iya. Udah ini ngomongin apa sih ya? Jadi kalau misalkan Nabi Ibrahim pakai kampak, itu bukannya Nabi Ibrahim, mohon maaf, bukan Nabi Ibrahim kagak punya alat yang lain, kagak. Tapi Nabi Ibrahim itu Bu, kalau udah diperintahkan sama Allah, Nabi Ibrahim itu langsung ibu melaksanakannya. Bukan Nabi Ibrahim nggak punya alat yang lain, punya. Tapi Nabi Ibrahim selalu ma'amarallahu yaf'alu. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, maka dilaksanakan segera perintah Allah tersebut. Makanya Nabi Ibrahim yang ada di tangannya kampak, maka yang dipakai kampak. Coba waktu itu kalau misalkan yang ada di tangannya pakai pisau kecil ibu, kira-kira kuat apa orang itu? Makanya kampak Bu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk memotong daripada itunya ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu umur 80 tahun, tetapi tidak untuk Nabi Ibrahim saja yang disunat, bahkan putranya Ismail juga disunat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim tadi umurnya 80, ahli sejarah mengatakan ada yang lebih 80 tahun. Tapi namanya cerita sejarah Bu, tergantung riwayatnya siapa. Lalu kemudian Nabi Ismail juga disunat. Ismail disunatnya umur berapa tahun kira-kira jamaah? Boleh dipilih 7 tahun, 10 tahun atau 13 tahun kira-kira. Berapa? 7 tahun. Ibu 7 tahun. Sambil makan be lagi ngomongnya RTS. Saya nanya dijawab, iya 7 tahun. Astagfirullahaladzim. Yang enak mah itu keselak dia ya. Jangan kasih air apa rasain. Nggak apa-apa makan sambil makan, tapi matanya ke sini, jangan matanya ke kacang, baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Ismail disunat Ustaz. Ya disunat. Umur berapa tahun? Umurnya 13. Berapa tahun?
13 tahun Bu Nabi Ismail disunat. Maka sekarang pantas kalau anak SD baru disunat tuh orang Betawi biasanya segitu tuh umurnya. Jawa segitu juga nggak kira-kira umurnya Bu? Jawa SMP ya? SMA ya? Kalian aja pas baru nikah. Tapi banyak Bu, hikmahnya luar biasa. Kalau yang kecil-kecil disunat, nanti ngebekanya paling juga sepeda Bu, paling gedenya. Betul-betul. Tapi kalau yang sunatnya udah SMP, yang ngebekanya apa Bu biasanya Bu dia? Motor. Nah kalau anak saya supaya ngebekanya kecil sedikit, disunatnya waktu TK. Makanya apa Bu? Paling mobil-mobilan. Kan begitu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, itulah cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang kemudian melaksanakan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan oleh beliau. Kenapa Bu kita ngikutin Nabi Ibrahim? Kenapa? Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Kata Allah begini Bu nih. Qul uhiya ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk ngikutin Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diikutin? Kata Allah, Nabi Ibrahim itu memiliki agamanya yang lurus, hanif. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim diikutin sama kita. Sekarang sunatan kita mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Bu, anak kalau disunat kira-kira nangis apa kagak? Nih anaknya kan namanya Muhammad Maliki Sya'ban. Ini lahirnya berarti sebelum Ramadan ya? Iya. Berarti pas Sa'ban ente apa namanya? Apa namanya? Apa sih Bu? Ini kau jadi paham-paham banget sih ini. Saya ulangin, saya tanya lagi ya nih. Kan lahirnya pas Sa'ban. Ya. Ini anak yang keberapa ini? Yang kedua. Berarti abis wiladah terus apa Mas biasanya? Apa biasanya Bu? Nifas. Habis nifas, ente nggak boleh ngapa-ngapain kan waktu itu kan? Ya Bu ya, ya itu ya. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Ayo Bu, silahkan Bu. Ayo Bu, di sini Bu, depan Bu, sini Bu, depan Bu, ya. Ayo Bu, itu kuahnya udah megang Bu, udah ya, udah megang ya. Yang maju Bu, sini Bu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disunat, anak yang disunatnya berbeda dengan anak yang hari ini. Kalau hari ini kita disunat, anaknya ada yang takut-takut, ada yang berani-berani. Alhamdulillah nih, si Muhammad Malik insya Allah berani nih beliau. Ini udah disunat apa belum? Udah. Oh, berarti hebat nih Ujan. Sunatnya pakai dukun apa pakai apa? Enggak, pakai dokter. Coba kalau zaman saya dulu pakai itu Bu. Pakai bengkong. Tahu nggak Ibu sunat yang pakai bengkong itu pakai bambu, tahu nggak Bu? Bambu diambil kulitnya. Terus dikira-kira sakit apa enggak Bu? Oh, Ibu nggak merasakan ya? Oh iya, saya merasakan Bu ya. Ibu kalau mau saya kasih tahu Bu, sakitnya itu luar biasa. Udah kebayang. Tapi kan yang enak siapa? Yang enak orang tuanya. Karena orang tuanya dapat amplop dari yang kondangan. Ini mikirnya kemana? Astagfirullahaladzim. Bu, ada cerita anak kecil pas disunat begini Bu. Nah, dia ngomongin sunatan juga nanti. Anak kecil disunat. Itu sunatnya Bu. Pas disunat, itu anak kecil ketakutan luar biasa mau disunatnya.
Setiap ada orang pakai baju putih ketakutan, baik. Dia pikir dokter. Ada orang dari masjid ketakutan. Enggak, aku gak mau keluar. Di dalam kamar aja tuh anak kecil, Bu. Masya Allah. Bu, pas Pak RT naik ke panggung. Pak RT biasa kan mau acara sunatan tuh Pak RT naik ke panggung. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita doain Ananda siapa? Misalkan Anandanya namanya si Arifin misalkan gitu. Misalkan kan nama Arifin banyak. Kalau ini udah disunat ini. Misalkan namanya Arifin. Itu disunat. Ya Allah, Ibu kata Pak RT kita doain Arifin, semoga Arifin nanti insya Allah dia kuat dan berani waktu disunatnya. Itu Arifin dalam kagak, saya kagak mau sunat. Begitu. Kita doain semoga burungnya Arifin cepat sembuh, biar bisa terbang lagi. Itu analogi buat anak kecil. Pak RT ngomong begitu. Arifin dari dalam keluar, Bu, dia keluar ngambil mic-nya. Pak, jangan disunat. Emang kenapa Arifin? Ntar bisa terbang burungnya. Ntar saya pipis pakai apa? Masya Allah. Ternyata Ibu Arifin dipaksa sunat, alhasil berhasil dengan tangis yang berderai-derai air mata. Ya Pak Arifin ya. Tuh Bu, jadi nggak apa-apa bocah nangis, biarin aja. Yang penting ketika kemudian sudah dilaksanakan, anak dikasih iming-iming makanan, iming-iming apa, jadi adem. Jangan anak kagak disun. Kira-kira gimana? Enakan disunat apa enggak disunat? Jawabnya kencang. Enakan disunat apa enggak disunat? Disunat. Kenapa? Karena bersih. Ibu mikirnya kemana baik ya? Nah jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama, faktornya adalah kesehatan bagi diri kita. Nah yang berikutnya apa? Sunnah itu adalah maksudnya mendapatkan pahala dari Allah. Maka kita melaksanakan sunnah ini mendapatkan pahala juga dari Allah. Woi, dapat apa? Pahala dari Allah. Ente hadir di sini dapat pahala, betul betul. Ente di sini dapat kacang, betul betul. Ente di sini dapat telur gabus, betul betul. Ente di sini dapat air minum Cleo, betul betul. Saya dapat anggur. Dapat anggur dia nggak bisa makan. Orang ceramah. Palingnya nanti kata ibu-ibu ada itik dimakan tikus. Tikus dimakan biawak. Ada plastik tolong dibungkus yang baik. Begitu biasanya. Kan begitu. Maka kalau ini sunnah dapat pahala, karena pahala maka ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bagian fitrah. Kalau yang namanya fitrah itu berarti ibadah kita, Ibu. Bu. Fitrah kita itu ada 5. Ada berapa? 5. Ulangin lagi. Fitrah kita itu ada 4. Ada berapa? Yang bener dong, Ustaz. Jangan ngerjain gua, Ustaz. Ulangin lagi. Fitrah kita itu ada 5. Ada berapa? Fitrah kita itu ada 4. Ada berapa? Lawannya galak deh. Gimana? Pak Arifin, fitrah kita ada berapa? 5. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sunnah Nabi Muhammad, sunnah juga daripada Nabi Ibrahim, dapat pahala kita menjalankannya. Kata Nabi Muhammad apa? Khamsun minal fitrah, berarti ada 5 dari kesucian. Ada berapa? 5.
Al-awwalu al-khitanu. Yang pertama itu adalah khitan. Hari ini kita bersyukur, hari ini kita telah melaksanakan apa yang disebut namanya khitan. Yang kedua namanya istihdad. Yang kedua itu artinya adalah menyukur bulu kemaluan. Apa Bu? Bu, menyukur bulu kemaluan itu sunnah juga. Kenapa disebut istihdad? Karena memang untuk membatasi jangan terlalu panjang. Emang begitu. Artinya itu Bu. Makanya ada kalimat yang lainnya, kata itu diartikan dengan besi, asal katanya sama. Karena dulu motong itu dengan besi. Tuh, datang lagi baik ya. Bolak-balik orang ngiatin dia itu. Saya mah kagak liatin. Gua pengen minum es. Tuh Bu, istihdad. Lalu kemudian apa lagi Ustadz? Itu yang namanya kita memotong bulu ketiak. Apa Bu? Bulu ketiak udah berapa? 3 Bu ya. Tuh, bulu ketiak. Jadi kita ngebahasnya sekarang tentang apa namanya nih Bu? Tentang fitrah, ya, tentang kebersihan Ibu, tentang kesucian, bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Bu, ini sunnah Rasulnya. Maka kalau kita laksanakannya berpahala, alhamdulillah. Jadi yang pertama tadi khitan, memotong juga, motong ya tadi udah. Yang kedua motong bulu kemaluan. Yang ketiga memotong bulu ketiak. Yang ketiga memotong yang keempat memotong apa? Memotong kuku. Nih, kuku ente jangan panjang-panjang. Ini mah kadang nenek-nenek kukunya panjang. Lagi berantem sama aki-aki, dicakar aki-akinya, udah mukanya pada hancur-hancuran. Kenapa saya bilang nenek-nenek? Karena umurnya sudah 50 tahun. Ada yang 50 tahun sini? Ada, tapi kukunya panjang apa pendek? Panjang. Makanya ini mah bukan di sini Bu. Saya ngisi waktu itu acara maulid di daerah Jambi. Masya Allah Ibu. Dia itu mantan pejabat memang. 50 tahun, bayangin Bu, 50 tahun. Kukunya masih berwarna-warni Ibu. Masya Allah. Saya yakin kalau Al-Qudwah mah nggak bisa yang begitu jamaahnya. Pokoknya orang soleh semuanya ya Bu ya. Orang solehah semuanya ya Bu ya. Karena ngecat kuku kan mahal Bu kalau di salon ya Bu ya. Daripada buat ngecat. Ini sih namanya ujian Bu namanya. Kalau saya ngaji begini ujian namanya ini. Dimakan nggak mungkin. Diliatin. Udah, saya mah begini ceramahnya. Udah Bu biarin. Maaf ya, nggak menghargai, ntar aja ya. Nah jamaah sekalian, jadi sunnah itu udah berapa tadi itu Bu? 4. Yang terakhir apa Bu? Yang terakhir dalam hadis Nabi mengatakan adalah dia mencukur kumis. Apa Bu? Syarib itu, dicukur syaribnya. Syarib itu isim fa'il dari kata syarauba. Kalau diartikan maksudnya adalah yang buat minum. Berarti yang buat minum bulu di mana adanya Bu? Bulu yang di bibir. Maka kemudian itu disebut kumis. Nah, 5 kefitrohan ini kalau kita laksanakan ini adalah sunnah. Bu, saya mau kasih Ibu ilmu dari satu nasihat yang dijadikan syair buat kita semuanya, karena ternyata ini emang sunnah daripada Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, bentabok, ayo bentabok mulai. Bentabok. Tapi jangan terlalu cepat-cepat, ente biasanya cepat-cepat nih.
Pengalaman waktu yang ngaji di sini cepat banget itu dia. Pelan-pelan aja ya Bu ya. Siap Bu? Makan-makan. Ibu kalau saya suruh nyanyi Bu ya, awas ya. Jangan makan wae. 3, 2, 1. Masya Allah, luar biasa. Masukin. Sayang, oh hatiku sayang, kini masanya kau kan diizinkan menjalankan perintah Nabi Allah Ibrahim sebagai anbiya. Allah tersebut Allah adikku sayang. Ayo Bu, ku sayang ini mas. Ibu ayo. Kalau dia mangap doang, nggak ada suaranya. Hah? Ini nggak ada layar, emang sih kelihatan. Ulangan lagi. Ini biar jadi nasihat buat kita Bu ya. Ulangan lagi. Ibu kalau nggak bisa searching aja Bu ya, searching Bu ya. Siap. 1, 2, 3. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini mas. Sayang, oh adikku sayang, ini masanya menjalankan perintah dari Allah. Semoga jangan dia yang dikasihi Allah dan sandaranmu sebagai saksi bagi sunnah Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai tauladan, uswatun hasanah sebagai tauladan. Adikku sayang, adikku sayang, adikku sayang, kini masanya kau berikan. Adikku sayang, adikku sayang, yang dikasihi Allah tersebut udah. Ini soalnya udah kebagian semua Bu baksonya udah ya. Alhamdulillah. Belum juga, belum. Lagi. Udah Bu, nggak usah lanjut Bu ya. Nih Bu, kalau kita punya anak yang soleh di khitan, itu berawal dari ibunya. Dari apanya Bu? Ibunya. Sebab apa? Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Betul Bu?
Sekarang kalau bapaknya sama emaknya tukang berantem baik di rumah, anaknya soleh apa kagak, Bu? Bu, soleh apa kagak anaknya? Kagak, makanya jangan berantem mulu. Laki sama bini damai. Pak Arifin, alhamdulillah beliau mah damai. Itu namanya Pak Arifin kagak pulang-pulang biagen, gak bawa ikhlas ya Bu ya. Bu, mana istrinya? Masya Allah. Jangan kayak orang sono, no, orang kampung saya. Ini kayaknya pengen tahu kampung saya. Kepo. Emang kepo itu yang buat keramas ya Bu ya? Apa Bu? Oh sampo ya. Nih Bu, kalau kampung saya itu laki bini kadang-kadang berantem mulu. Laki kagak nyisir dibiarin, lagi sisiran dicurigain. Bu, contoh nih contoh. Laki nyisir. Laki biasa gak nyisir, laki nyisir, dicurigain apa enggak tuh laki Bu? Orang, emang lu mah gak perhatian sama laki. Itu laki Bu nyisir dicurigain, pakai minyak wangi dicurigain, gak biasanya lubang pakai minyak wangi, gak biasanya lubang pakai nyisir-nyisir. Akhirnya tuh laki-laki dinyanyiin sama bininya, biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu, aku curiga, aku cemburu. Ya Allah Bu, laki dicurigain, laki dicemburuin, akhirnya itu laki-laki kagak pulang-pulang. Orang Serang begitu, semua itu orangnya. Makanya dibilang gini, orang Serang mah begitu. Ya Allah, ayam orang Indonesia, bukan orang Serang, coy. Karena Indonesia negara saya, Serang tempat lahir saya. Dengerin, Bu, abis gitu lakinya nggak pulang-pulang, dicariin gitu. Apa sih dicariin Bu, di WA kagak dibalas Bu. CBL. Udah nggak ada CBL mah coy. Nggak ada. Oh kalinya. Oh, aku tertipu. Sekarang Bu, yang dulu di CBL itu pindah ke Kedaung. Di Kedaung itu, Ibu tahu Kedaung nggak? Dari CBL lurus, nanti ada gang sebelah kiri, masuk ke kiri. Itu di kali juga Bu, di rumah-rumahnya. Kau usah hafal, gua kan dulu pernah ngajar daerah sono. Ya Allah, bukan berarti gua punya. Biasanya. Ini parah nih. Ya Allah Ibu, lakinya nggak pulang-pulang, di WA nggak balas, di telepon kagak diangkat. Akhirnya tuh bini Bu nyanyi lagi. Aku telepon nggak dia, bersama maduku kawin lagi. Ya Pak Arifin ya. Ya, enggak, laki-laki yang hebat tuh laki-laki yang tegas sama istrinya. Sebab kenapa? Surganya istri di hadapan suami. Enggak boleh. Masa suami takut sama istri? Ya Allah, enggak boleh. Surganya istri ada di suami. Saya katakan begitu. Saya aja enggak takut sama istri saya. Enggak percaya. Nih saya lagi live nih, istri saya nonton ya, awas deh. Mi, Abi nggak takut kan? Ya, Masya Allah. Saya mah berani sama istri saya, cuma masalahnya istri saya lebih berani dari saya. Udah apa Bu Haji? Jangan menghina saya terus. Terus saya ngomong begini nih. Dengerin nih. Saya dihina-hina, biarin. Saya dikata-katain, biarin. Saya dijelek-jelekin, biarin. Tapi hari ini akan saya lawan. Siapa Bu? Jokowi.
Masya Allah. Enggak bu, Masya Allah. Bu, jadi suami itu dicurigain sama istri. Kalau misalkan suami dicurigain sama istri, Masya Allah bu, bahaya. Ini akan jadi calon-calon berantem di rumah tangga. Maka jangan melakukan hal itu. Na'udzubillahi min. Bu, di telepon kagak bisa, di WA kagak bisa. Akhirnya bu apa bu? Itu bininya bu meriang bu. Sakit bininya bu. Emang ketahuan bu, bini muda biasanya lebih cakep dari bini tua. Iya apa enggak bu? Bu, emang begitu bu, pengalaman. Ya mengapa? Boleh kan? Masya Allah, meriang bininya bu. Dia nyanyi lagi bu. Apa nyanyinya bu? Aku meriang, rindukan kasih saya. Bu, udah meriang, sakit dia Pak Arifin, sakit bininya. Dia nyanyi lagi. Apa bu? Sakitnya tuh di sini, di dalam. Sakitnya, ya ada pada makan semua. Boro-boro ngiatin saya mulutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah tuh bu. Makanya kalau kita pengen anaknya soleh, dari suami istrinya harus soleh. Kalau kita soleh-solehah, insya Allah anaknya soleh. Pak Arifin sudah membuktikan sekarang anaknya soleh. Alhamdulillah, karena Pak Arifin yang nggak pernah kesiangan sholat subuhnya. Bagus, betul Pak. Bagaimana mau kesiangan Ustaz speaker nongkrong depan rumah saya? Kebangetan. Nah iya, jangan salah, ibu, jangan salah. Banyak orang yang depan masjid tapi kemudian kagak jamaah di masjid. Ada nggak? Ada. Makanya saya katakan Pak Arifin ini orang soleh. Kalau sholat subuh pasti ketemu sama saya waktu saya ngaji di sini. Betul Pak Arifin ya? Luar biasa. Jarang loh laki-laki yang kayak Pak Arifin ini, jarang di sini. Bener, di sini aja laki-laki cuma satu orang yang sama saya doang berdua ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya Pak Arifin ini harus disayang. Bu, mana ibunya? Bu, Pak Arifin ini harus disayang, Bu. Pak Arifin harus pokoknya jangan dikuburin kalau belum mati. Ya bu ya. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah rumah tangga yang baik, ada rumah tangga yang menjadi contoh buat anak-anaknya. Nabi Ibrahim jadi contoh buat putranya Ismail. Begitupun sekarang Pak Arifin sama istrinya jadi contoh buat anaknya yang bernama Muhammad Maliki untuk keluarganya nanti kalau dia keluarganya sudah ada. Oleh karena itu, hari ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Pak Arifin, dan ini kebaikan, insya Allah menjadi kebaikan buat anaknya. Amin ya Rabbal. Bu, makanya kalau cari istri, cari suami itu jangan di Facebook. Udah lewat. Misalkan kalau cari pasangan tuh jangan di medsos. Kenapa? Karena yang namanya di medsos itu tidak selalu baik, Bu. Kadang-kadang putih mukanya di TikTok, pada kenyataannya hitam apa buluk, Bu? Filter nih kayak saya, Bu, sekarang nih. Tuh kan begitu. Jadi kalau misalkan kita tuh, Bu, cari pasangan yang terbaik. Makanya awalnya rumah tangga itu anaknya soleh dari awalnya, Bu, yang baik, jangan sembarangan. Ngaji itu penting, orang tuanya ngaji, anaknya kalau bapak ibunya ngaji, anaknya ikut ngaji, itu bagus. Nah makanya kalau acara-acara kayak gini, ini bagusnya emang diadain seperti ini, pengajian. Jangan sunatan dangdutan, ada nggak yang begitu, Bu? Kawinan dangdutan, ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Ini alhamdulillah Pak Arifin cuma pengajian doang kan ya, nggak ada dangdutan kan ya? Pengajian doang ya? Iya, undang ustaz aja ceramah, nggak usah undang dangdutan. Ya Bu ya, ngerti maksudnya Bu? Apa maksudnya?
Maksudnya ngundang ustad aja, nggak usah ngundang ustad Hamid terus. Ente mah begitu sih kadang-kadang. Maksud saya acara pengajian ini lebih baik Bu daripada acara yang konsepnya selain pengajian. Alhamdulillah pengajian mah berkah Ibu, masya Allah berkah. Nih ini kan begini-gini nih nambahin umur kita Bu. Nambahin umur. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa Bu? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau dia itu dibanyakin rizkinya oleh Allah. Siapa yang mau dia umurnya dipanjangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad, falyasil rahimah, sambunglah silatur rahim. Ulangin lagi, silatur rahim. Sebelum saya bahas ini, apa yang dimaksud silaturahim sama silaturahmi Ustaz? Bu, apa itu silaturahim sama silaturahmi? Pak Arifin bisa menjelaskan apa perbedaannya Ustaz? Saya jelasin. Oke, siap Pak Arifin, silakan jelaskan Pak Arifin. Silaturahim itu silaturahim semua orang. Kalau silaturahmi itu saudara kandung. Ya, ayo. Dengerin ya nih Pak Arifin pintar udah nih. Ayo. Ayo Pak Arifin. Udah ayo nggak silakan. Ayo ngomong. Ayo ngomong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim itu adalah menyambung silaturahim itu kepada semuanya. silaturahim itu kepada semua orang. Kalau silaturahmi saudara. Udah. Tuh kan, Pak Arifin pinter, masya Allah. Silaturahim itu kita hubungan baik kepada semua orang. Siapapun dia, apakah dia saudara ataupun bukan, selama kita bisa berbuat baik sama dia, itu namanya silaturahim. Adapun silaturahmi asal katanya dari rahmun. Rahmun itu artinya adalah tempat membawa sesuatu. Apa berarti Bu? Perempuan untuk membawa sesuatu apa namanya itu? Rahim. Rahim itulah yang kemudian maka dikatakan silaturahmi, hubungan baik sesama keluarga. Makanya ibu sekarang ini silaturahim, ada yang saudara, ada yang bukan saudara. Alhamdulillah silaturahim itu memanjangkan umur dan menambahkan rezeki. Panjang umur mudah-mudahan kita semuanya, amin. Tadi di kampung saya juga ada berita duka cita Bu meninggal. Masya Allah, kata saya banyak banget yang meninggal nih hari ini, luar biasa ya. Ini berarti malaikat Israel sudah mintai kita semuanya jemaah sekalian. Kata Nabi Musa, orang yang sudah dekat umurnya punya ciri-ciri jemaah sekalian. Punya ciri-ciri. Pertama, rambutnya. Rambutnya itu sudah dua warna. Ada yang hitam, ada yang putih. Nabi Musa itu Bu. Sekarang saya tanya ibu, rambutnya hitam semua apa ada yang putih? Hitam semua kagak mungkin. Berarti itu sudah ada tanda-tanda kematian buat diri kita. Bukan, emang begitu. Ente banyak udah ya benernya. Emang. Terus bagaimana Ustaz supaya kita panjang umur? Silaturahim. Ini panjang umur, mudah-mudahan kita umurnya panjang. Amin. Silaturahim. Ini Bu, nih. Kalau kita nggak silaturahim, bisa jadi Bu kita umur udah selesai. Ini di rumah kita nih Bu, di rumah kita.
Bisa jadi di rumah kita kan ada lakinya nih, ya. Ada lakinya di rumah, diketok pintu itu dia. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dari rumah lakinya ngomong, "Waalaikumsalam." Siapa di luar? Di luar ngomong begini, "Ijroil." Kata lakinya, "Lah ngapain lo El kesini?" Lakinya udah akrab ternyata di ini. Gua datang ke sini mau nyabut perempuan. Lah perempuan siapa? Bini ente. Oh, bini saya. Kata lakinya yang dendam, ya udah ya cepetan. Karena lakinya sayang. Nggak ada Il nggak ada. Kata Ijroil, tapi gua mau cabut nyawa perempuan. Bini ente katanya ngaji dia ya, tapi ngaji pakaiannya yang ini bukan. Coba salah apa kagak? Yang mana? Itu yang pakai kerudung, banyak yang sama. Yang pakai kerudung, yang pakai peci. Kan yang jawab lakinya di rumah. Yang pakai kerudung merah, terus gamisnya warna merah, yang lagi makan bakso. Oh itu, iya. Kata lakinya, iya itu bini gua, Il, benar bini gua. Tapi bini gua lagi ngaji, Il. Iya lagi ngaji. Terus kata malaikat Ijroil, kan dia ingat hadis Nabi kalau yang silaturahim itu umurnya panjang. Kata malaikat Ijroil, ya sudah kalau begitu gua tunda dulu dah nyabut nyawa bini lu yang pakai kerudung merah, baju gamis warna merah, yang lagi makan bakso kan ya. Iya, gua pending dulu dah tuh. Pending. Itu malaikat Ijroil balik kanan. Gara-gara ngaji tuh ya. Gara-gara apa Bu? Silaturahim ngaji. Itu malaikat Ijroil langsung menghadap kepada Allah. Kata malaikat Ijroil, "Ya Rob, saya udah datang ke rumah orang yang kerudungnya merah, gamisnya merah, lagi makan bakso. Ya Rob, saya udah datang. Ya Allah, tapi dia lagi silaturahim." Kata Allah, pending, tunda, tunggu, jangan dicabut dulu nyawanya. Itu Ijroil lalu kemudian ngomong begini, "Lalu kapan ya Allah saya cabut nyawanya?" Allah spontan langsung menjawab, "Ntar pulang silaturahim." Nah, ente mau pulang apa orang ya? Mudah-mudahan panjang umur, amin. Kita yang hadir mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang kedua, orang silaturahim itu apa? Dipanjangin rezekinya oleh Allah. Kita panjang rezekinya oleh Allah. Saya juga yakin, saya setiap acara pasti rezeki saya Allah kasihkan. Benar itu Bu saya. Ngapa sih? Saya setiap acara saya nggak minta apa-apa. Saya bilang, saya mah yakin dengan hadis Rasulullah, pasti rezeki Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah setiap pulang saya dapat kadang 3, kadang 4, kadang 5 pala itunya Bu. Kata saya, alhamdulillah. Saya pernah ngisi di KPU RI Bu. Saya kira cuma ngisinya palingnya dapatnya 3-an, pala 3. Masya Allah. Di KPU RI saya ngisinya alhamdulillah pala 10. Takbir Bu. Itu mah baru bayangan Bu ya. Enggak, itu benar Bu, serius, benar Bu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, jadi rizki orang silaturahim insya Allah ada.
Dah Buya, itu saja Bu, saya langsung berangkat ini, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang pertama bahwa khitanan itu adalah simbol kebersihan. Kenapa harus bersih? Karena ibadah yang suci itu akan diterima oleh Allah. Yang kedua itu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena perintah Allah dan perintah Rasulnya, berarti mendapatkan pahala. Lalu kemudian yang berikutnya, anak yang soleh harus orang tuanya soleh. Jangan anaknya pengen soleh tapi bapaknya tidak soleh. Na'udzubillahi min. Dah, itu saja yang sampaikan namanya itu saja ya. Mudah-mudahan, kan ibu juga udah habis itu semuanya, saya liatin dari tadi ceramah habis mulai ceramah mulai makan susah. Ceramah begini memang begitu adanya. Saya juga menyampaikan bingung makan dari tadi. Dah Bu, itu saja kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat, mudah-mudahan barokah ya Bu ya. Minta doanya, saya langsung berangkat ke Cikampek Bu, karena harus takziah ke almarhum. Semoga dilancarin perjalanannya, nggak macet Bu, karena beliau santrinya banyak Bu. Kayaknya jalan menuju ke rumah beliau itu juga pasti penuh dengan mobil-mobil semuanya. Kiai besar. Kalau Samit kan kecil ya, nggak ada apa-apanya ya. Samit mati pada seneng kali ibu ya. Ya Bu ya. Apa Bu? Nah, itu kan di lisan doang itu ngomong. Iya. Ya Masya Allah. Makanya kita berharap semoga kebaikan kita itu menjadi jariah yang terbaik di sisi Allah ya. Itu saja, sebelum kita tutup kita bacakan ini doa buat Ananda dan doa buat almarhum wal marhumah ya. Ada yang ulang tahun siapa berarti ini? Abangnya. Kita doakan juga kakaknya yang ulang tahun, abangnya namanya Azam Rizky Ramadan. Semoga di ulang tahun yang ini yang keberapa anak ulang tahun? Azam yang keberapa? Berapa? 13. Iya, yang ke-13. Semoga Azam dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Semoga makin bisa berbakti sama kedua orang tuanya. Lalu kemudian kita doakan almarhum wal marhumah, ada Nazar bin Fulan, Zulmaini binti Nazar, Neti Murni binti Nazar, Dasman bin Nazar, Hasan bin Nazar, Usman bin Buyung Urasari, Manjadi binti Iyung Kenek, Azwir Anas bin Usman, Zulherman bin Ali Amran, Ruli Hermawan bin Zulherman, Abdi Faizal bin Rifai Tohib. Kita doakan almarhum wal marhumah yang telah disebutkan dan almarhum almarhumah yang kita punya semuanya. Kita doakan semoga almarhumin wal marhumat semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ditempatkan kembalinya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah